kembali lagi bersama saya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang zaman batu. Dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang zaman batu. Pertemuan kemarin kita sudah membicarakan tentang zaman batu tua atau Paleolitikum. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu zaman batu tengah atau Mesolitikum. Zaman batu tengah atau Mesolitikum memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, hidupnya mengembara sebagai pemburu. Dalam hal ini, masyarakat pada masa zaman batu tengah itu hidupnya mengembara sebagai pemburu. Kemudian, masih mengumpulkan makanan dari alam atau food gathering. Ketiga, tinggalnya di dekat pantai dan di dalam gua. Keempat, sebagian sudah tinggal menetap. Hasil kebudayaan dari zaman batu tengah yaitu: pertama, ada Kejaukan Modinger. Kejaukan Modinger itu dari kata kejaukan yang artinya dapur. Moding itu sampah, bisa disebut sebagai sampah-sampah dapur. Banyak ditemukan di sepanjang pantai Sumatera Timur Laut, di Aceh dan di Medan. Selain itu ada juga pebble atau kapak Sumatera. Terbuat dari batu kali yang dipecah atau dibelah. Kemudian Hajekorkel, yaitu kapak pendek. Bentuknya setengah lingkaran, dibuat dengan memukuli dan memecahkan batu dan tidak diasah. Digunakan untuk menggiling makanan. Yang keempat ada Abrisaurus. Abrisaurus yaitu gua yang dipakai sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal di sini tempat tinggal manusia purba. Sebagai contoh, gua Lawa dekat Sampung Ponorogo, gua di Sulsel atau daerah Toala. Berikut ini adalah contoh-contoh dari peninggalan zaman batu tengah. Seperti halnya kebanyakan zaman batu, peralatan-peralatan yang digunakan pada waktu itu juga masih menggunakan atau berbahan utama itu adalah batu. Yang membedakan adalah kualitas batu dan teknik yang digunakan dalam pembentukan batu-batu tersebut menjadi alat-alat kelengkapan hidup. Itu nanti yang membedakan, selain tentunya umur dari batu-batu yang digunakan. Di depan ini adalah contoh dari Kejaukan Modinger atau sampah dapur. Itu banyak terdiri dari kumpulan kulit kerang. Sampah-sampah dapur peninggalan masa Mesolitikum itu, atau yang biasa disebut Kejaukan Modinger, itu terdiri dari kulit-kulit kerang. Jadi sisa konsumsi manusia masa praaksara pada waktu itu, yang ternyata sudah mengkonsumsi kerang. Jadi sudah memakan daging kerang. Dagingnya dimakan, kemudian cangkangnya itu tidak mereka gunakan, hanya ditinggal begitu saja dan menumpuk. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah Kejaukan Modinger, sampah dapur berupa kulit kerang. Ini banyak ditemukan di tempat-tempat yang diduga merupakan tempat tinggal dari manusia purba, tentunya dekat dengan perairan laut sebagai habitat dari kerang itu sendiri. Selain itu, Abrisaurus. Di depan kalian ini adalah contoh dari Abrisaurus. Pada waktu itu manusia purba belum bisa
untuk membuat tempat tinggal sendiri, atau membuat rumah, ataupun gubuk, ataupun hunian-hunian yang menurut mereka itu hasil dari kebudayaan mereka. Namun mereka menggunakan apa yang disediakan oleh alam, termasuk banyaknya gua-gua di wilayah pegunungan-pegunungan batu dan kapur, itu banyak digunakan sebagai tempat tinggal dari manusia purba atau manusia praksara. Nah, ini merupakan tempat tinggal yang paling primitif atau paling tradisional. Banyak ditemukan di sekitar Sulawesi, Sumatera, Jawa, ataupun di wilayah Indonesia yang lain. Ini juga contoh dari Abricausaurus. Bisa kalian lihat, bisa kalian amati. Kemudian zaman batu muda atau Neolitikum. Ini merupakan zaman batu yang ketiga. Zaman batu muda atau Neolitikum itu memiliki ciri-ciri cara hidup dengan food production. Telah mengenal bercocok tanam dan beternak, sudah bertempat tinggal menetap, sudah mengenal pembagian kerja, hidup berkumpul, alat-alat yang digunakan itu sudah diasah, maksudnya alat-alat dari batu tadi itu sudah lebih halus dalam pembuatannya, sudah mengenal teknik-teknik untuk mengasah supaya batu-batu terlihat halus. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari zaman batu muda atau Neolitikum, dari cara hidup dengan food production, mengenal bercocok tanam dan beternak, yang mana mereka dikatakan bisa mengolah makanan dan menghasilkan makanan sendiri. Terus sudah bertempat tinggal menetap, kemudian sudah mengenal pembagian kerja, dan hidup berkumpul. Berkumpul di sini maksudnya mereka berkelompok, membentuk suatu pemukiman-pemukiman kecil ataupun perkampungan-perkampungan kecil yang masih bersifat tradisional. Alat-alatnya juga sudah diasah. Pengasahan alat-alat itu tentunya juga walaupun menggunakan peralatan yang sederhana, namun ini sudah lebih baik daripada zaman batu sebelumnya, zaman batu Paleolitikum, batu tua, ataupun zaman batu tengah, Mesolitikum. Hasil kebudayaan dari zaman batu muda antara lain yaitu ada kapak persegi yang fungsinya untuk memahat, untuk mencangkul, untuk memotong. Jenis-jenisnya ada beliung atau cangkul besar, tarah atau yang berbentuk kecil, kapak bahu, dan batu asahan. Terutama didapatkan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Bahan yang biasa digunakan adalah batu api dan kalsedon. Batu-batu ini yang banyak digunakan untuk membuat kapak persegi. Disesuaikan dengan fungsinya tadi, memahat, mencangkul, memotong. Ini banyak sekali ditemukan ya, di wilayah-wilayah Indonesia bagian di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, ini hasil kebudayaannya. Terus kemudian contoh dari kapak persegi itu bisa kalian lihat di depan ini. Tadi dikatakan berasal dari batu kalsedon yang cenderung lebih bagus kualitasnya untuk membuat peralatan dari batu. Dikatakan persegi karena apa? Mayoritas yang ditemukan itu berbentuk persegi, yang kemudian diikatkan tali menggunakan tali dan kayu atau tulang binatang.
diikat dengan tali, biasanya diambilkan dari tali rotan ataupun akar-akar yang didapatkan dari alam. Dari ukurannya itu juga disesuaikan, mengenai kegunaannya itu juga disesuaikan. Jadi tidak serta-merta semuanya digunakan untuk mencangkul, tidak. Ada tadi kan ada pembagiannya, mencangkul, memahat, dan memotong. Nah, itu masing-masing ukuran itu punya fungsi yang berbeda. Selain itu, hasil kebudayaannya ada juga kapak lonjong. Kapak lonjong itu memiliki fungsi antara lain untuk upacara adat, untuk berburu, untuk memecah, jenis-jenisnya antara lain ada Walzenbell atau besar biasa, Klein Bell kecil. Ini banyak ditemukan di Irian, Kepulauan Tanimbar, dan di wilayah Minahasa, kapak lonjong ini. Selain itu ada perhiasan, pakaian dari kulit kayu, juga tembikar. Nah, kalau kita lihat selain kapak persegi tadi, itu juga ada kapak lonjong yang tadi dikatakan memiliki fungsi untuk upacara adat, berburu, memanah. Jenisnya ada Walzenbell, Klein Bell, ya, banyak ditemukan di Tanimbar, Minahasa. Kemudian perhiasan dari tulang, juga dari batu-batu tertentu. Kemudian pakaian masih sangat sederhana, menggunakan pakaian dari kulit kayu, juga tembikar. Mereka sudah mengenal teknik pembuatan tembikar. Ini adalah contoh dari kapak lonjong. Dari bentuknya saja kita sudah tahu kenapa kok disebutkan dengan kapak lonjong. Fungsinya tadi dikatakan itu berbeda-beda, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ini juga dibuat dari batu kalsedon. Karena pada lebih mudah itu juga menggunakan batu tersebut itu dalam pembentukan dan secara kualitas itu juga lebih mudah. Selain itu, batu kalsedon itu kan juga banyak ditemukan di wilayah-wilayah di Indonesia, itu banyak sekali ditemukan. Jadi tidak kesulitan ketika manusia pada waktu itu untuk mencari bahan-bahan yang terbuat dari batu kalsedon. Ini juga kapak lonjong, ya, contohnya bisa kalian lihat dengan ukuran yang berbeda dan fungsi yang bermacam-macam tadi. Kapak lonjong sangat unik sekali ya. Untuk menyebutannya itu disesuaikan dengan bentuk fisiknya. Kapak lonjong cara penggunaannya itu seperti ini. Jadi batu tadi yang dibentuk tadi, ya, dibentuk berupa kapak lonjong tadi yang dari batu kalsedon tadi, diikatkan pada kayu ataupun tulang, itu bisa disesuaikan. Nah, yang berfungsi untuk pegangan, dan tali itu berfungsi untuk mengaitkan antara kayu pegangan tadi dengan
mata kapak yang terbuat dari batu kalsedon tadi, kapak lonjong. Sangat unik sekali. Tali itu biasanya diambilkan kalau tidak dari kulit hewan, juga dari akar-akar pohon yang banyak ditemukan di alam sekitar. Kalau ini contoh perhiasan yang digunakan oleh manusia pada masa Neolitikum. Ini tentunya juga sangat unik ketika manusia masa praaksara sudah mengenal perhiasan. Artinya mereka sudah memahami betul bagaimana berpenampilan. Nah, di depan kalian ini adalah bagan zaman dan hasil kebudayaannya, juga manusia pendukung dan ciri-ciri dari hasil budayanya. Nah, kalau kita baca satu-satu, zaman Paleolitikum, hasil kebudayaannya ada kapak genggam, gesper-cosper, kapak berimbas, alat serpih atau flex, alat-alat tulang. Kemudian manusia pendukungnya ada Homo erectus, Homo sapiens, Homo wajagensis, Homo sapiens, dan Homo soloensis. Ciri-ciri hasil budayanya, batunya masih kasar, belum dibentuk, jadi masih mentah sekali. Kemudian zaman Mesolitikum, hasil kebudayaannya ada Keukenmodinger, Abrisaurus, Pebble, Hece, Kortel, dan Flag. Juga ujung mata panah atau pipisan. Manusia pendukungnya adalah Papua Melanesoid. Ciri-ciri hasil budaya, batunya agak halus, agak dibentuk sesuai kebutuhan. Kemudian Neolitikum, hasil kebudayaannya kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, dan gerabah. Manusia pendukungnya Proto Melayu, yaitu suku Nias, Toraja, Dayak, Sasak. Ciri-ciri hasil budayanya, batunya sudah halus, dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini merupakan bagian dari zaman hasil kebudayaan dan manusia pendukung, juga ciri-cirinya pada zaman batu sampai dengan zaman batu muda atau Neolitikum. Kemudian zaman logam. Zaman logam itu adalah mulai menggunakan logam sebagai bahan utama. Ini pengganti penggunaan batu. Manusia sudah mengenal logam. Teknik pembuatan logam ada yang berupa teknik bivalve dan ecir perdu. Hasil kebudayaannya antara lain ada kapak corong, kapak yang bagian atasnya berbentuk corong, kemudian nekara, juga moko, perhiasan, itu berupa gelang, bingle, anting-anting, cincin, dan bejana perunggu. Ini hasil kebudayaan dari zaman logam. Tadi teknik yang digunakan ada teknik bivalve dan ecir perdu. Itu sebenarnya teknik yang sangat sederhana. Bagaimana mereka membuat barang yang diinginkan itu dibuat dulu menggunakan lilin yang diambilkan dari alam.
kemudian lilin tadi ditutupi tanah liat, dan ujungnya biasanya itu dilubangi. Tanah liat tadi kemudian dibakar. Otomatis ketika dibakar, lilin yang ada di dalam itu kan meleleh. Nah, lelehannya itu kan cair, jadi mudah sekali untuk keluar. Nah, baru kemudian cairan logam panas atau logam cair tadi dimasukkan melalui botol tadi, tempat keluarnya lilin tadi dimasukkan. Otomatis nanti ketika sudah dingin, bentuk logam itu mirip seperti bentuk lilin tadi yang diinginkan. Nah, ini tekniknya kurang lebih seperti ini, bivalve dan ecir perdu. Jadi menarik sekali ya teknik seperti ini kalau kita pahami itu. Teknik-teknik ini juga yang digunakan untuk membuat kapak corong, nekara, moko, dan perhiasan. Juga bejana perunggu. Nah, itu menggunakan teknik yang sama dalam pembuatannya. Ini contoh dari bejana perunggu itu seperti ini. Jadi bentuknya memang benar-benar bejana, cuman ini dari perunggu. Nah, ini contoh-contoh dari perhiasan. Contoh-contoh perhiasan pada masa zaman logam. Ada anting, arca, gelang, liontin. Nah, ini banyak juga yang istilahnya meniru dari bentuk-bentuk binatang, karena yang paling sederhana sekali itu adalah menirukan bentuk-bentuk binatang yang ada di sekitar. Nah, ini bisa kalian lihat, ada nekara itu yang besar, yang di sebelah kiri ini. Moko lebih kecil, kapak corong, nah bentuknya seperti ini. Arca perunggu yang menyerupai perwujudan yang mereka sembah dalam hal ini. Juga bejana perunggu. Untuk nekara itu biasanya dipahatkan berupa gambar-gambar hewan di wilayah sekitarnya, itu di tepi-tepinya, di permukaan tepi. Moko itu juga banyak ditemukan yang menggunakan ukiran atau mengandung ukiran. Bisa kalian lihat. Nah, ini juga contoh-contohnya dari kebudayaan logam. Contoh dari kebudayaan logam, bisa kalian lihat ini. Nah, selain itu ada megalitikum atau zaman batu besar. Ini sebelum zaman logam sebenarnya, atau dikatakan itu peralihan. Zaman megalitikum atau zaman batu besar itu zaman peralihan dari zaman batu ke zaman logam. Itu melahirkan beberapa bentuk kebudayaan seperti menhir. Bentuknya seperti tiang atau tugu, didirikan untuk tanda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang. Kemudian dolmen, sarkofagus, bentuknya seperti palung atau lesung tetapi mempunyai tutup, itu sarkofagus. Selanjutnya kubur batu, punden berundak, dan arca. Ini merupakan hasil-hasil dari kebudayaan megalitikum atau kebudayaan zaman batu besar. Punden berundak itu merupakan struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Struktur ini kerap ditemukan pada situs kepurbakalaan di Nusantara, sehingga dianggap sebagai salah satu ciri kebudayaan asli Nusantara.
Punden Berundak dikatakan sebagai salah satu ciri dari kebudayaan asli Nusantara. Bisa kalian lihat di gambar itu ilustrasi dari bangunan Punden Berundak. Jadi berupa bangunan yang berundak-undak, masing-masing trap itu nanti dalam kebudayaan Indonesia kuno itu dikatakan memiliki tingkatan masing-masing. Dari masing-masing tingkatan itu punya makna tersendiri. Punden Berundak juga yang merupakan cikal bakal dari bangunan candi-candi di Indonesia. Nah, ini kebudayaan asli masyarakat Nusantara itu ya ini, Punden Berundak. Nah, ini contoh Punden Berundak yang ditemukan. Sangat sederhana sekali. Namun manusia masa praaksara atau masyarakat Indonesia sudah mengenal ini jauh sebelum masa mengenal tulisan. Ini contoh dari kubur batu. Diukirkan biasanya berupa hewan. Nah, ini untuk kubur batu juga. Sarkofagus ditutup. Ada tutupnya berbentuk seperti lesung. Untuk penguburan mayat. Ini kaitannya dengan sistem kepercayaan. Nah, ini contoh waruga. Ini waruga ini banyak ditemukan di Samosir dan di wilayah Minahasa. Di wilayah Minahasa itu waruga itu banyak ditemukan, dia tidak ditanam di dalam tanah tapi diletakkan di atas tanah. Bentuknya sangat unik sekali. Terbuat dari batu yang diukir, dibentuk sedemikian rupa untuk penyimpanan mayat atau penguburan. Ini sarkofagus yang paling sederhana, berupa batu yang ditata. Ini juga untuk penyimpanan mayat atau penguburan. Salah satu peninggalan zaman megalitikum yang berfungsi sebagai keranda dari batu besar, berbentuk lesung atau palung dengan tutup di atasnya. Sarkofagus. Kalian pahami? Coba diamati. Menhir, tugu batu besar sebagai penanda orang yang sudah meninggal. Contoh-contoh menhir. Menjulang tinggi, biasanya batunya itu berbentuk seperti lesung ya. Kemudian dolmen. Dolmen dikatakan meja batu tempat untuk meletakkan sesaji. Sesaji di sini diartikan itu persembahan. Persembahan kepada dewa yang mereka sembah ataupun nenek moyang. Jadi sesajen. Untuk upacara-upacara keagamaan itu menggunakan dolmen ini. Tentunya masyarakat pada waktu itu masih menganut animisme dan dinamisme. Mereka percaya pada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, yang dipercaya memiliki kekuatan gaib, dan percaya pada roh-roh nenek moyang. Animisme, dinamisme. Nah, pertanyaan. Coba sebutkan hasil kebudayaan zaman megalitikum beserta fungsinya apa saja. Yang kedua, jelaskan urutan zaman batu beserta manusia-manusia pendukungnya. Nah, silahkan
Dua pertanyaan ini kalian jawab. Bisa kalian uraikan di buku kalian sambil untuk mengetes apakah kalian memahami tidak dari materi ini. Juga supaya kalian lebih mengetahui dari materi-materi yang kita bahas ini. Zaman batu atau zaman batu di Indonesia itu sebenarnya sangat unik sekali ya. Sangat unik sekali. Dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Megalitikum itu seperti tadi saya katakan merupakan peralihan dari zaman batu ke zaman logam. Zaman logam sendiri tadi kalau kalian lihat ada zaman perunggu. Nah, ini kalian jawab. Kalian uraikan. Berjumpa lagi dengan saya. Sekarang pembahasan kita adalah zaman prasejarah. Zaman prasejarah itu disebut juga zaman sebelum mengenal tulisan. Tentunya dengan kebudayaan-kebudayaan yang sifatnya itu jauh lebih sederhana dari budaya-budaya masa sekarang ataupun pada masa kerajaan. Zaman prasejarah yaitu zaman nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi zaman nirleka adalah zaman tidak adanya tulisan. Sumber-sumber prasejarah antara lain secara garis besar nanti ada dua. Untuk mengetahui kehidupan masa praaksara atau masa prasejarah itu bisa menggunakan fosil dan artefak. Fosil itu apa? Artefak itu apa? Di sini nanti akan kita bahas. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu karena adanya proses kimiawi. Fosil merupakan peninggalan masa lampau yang sudah tertanam ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan biasanya ini berada di dalam tanah atau terkubur karena seiring berjalannya waktu. Contoh dari fosil antara lain fosil manusia, fosil binatang, fosil pepohonan atau tumbuhan. Selain fosil yang menjadi sumber prasejarah, juga terdapat artefak, yaitu peninggalan masa lampau berupa alat kehidupan atau hasil budaya yang terbuat dari batu, tulang, kayu, dan logam. Artefak-artefak ini juga dikatakan adalah peninggalan-peninggalan berupa hasil kebudayaan manusia pada masa lampau. Hasil budaya tentunya adalah alat kelengkapan hidup yang dibuat oleh manusia pada masa lampau. Pembabakan zaman prasejarah antara lain ada zaman arkaikum atau zaman tertua.
Kemudian Paleozoikum, zaman primer atau zaman tua. Mesozoikum, zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan. Neozoikum, zaman hidup baru atau zaman kehidupan baru. Ini merupakan pembabakan berdasarkan geologi. Geologi kita pahami merupakan ilmu yang mempelajari tentang lapisan-lapisan kulit bumi, lapisan tanah dalam hal ini. Pembabakan ini didasarkan pada struktur lapisan tanah yang ada di bumi. Jadi usia dari masing-masing lapisan itu berbeda, dan tiap-tiap lapisan itu ternyata memiliki peradaban yang berbeda. Dari Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Kemudian pembabakan zaman prasejarah berdasarkan arkeologi. Kalau pembabakan berdasarkan arkeologi itu didasarkan pada peninggalan-peninggalan manusia pada masa lampau. Pembabakannya didasarkan pada bahan atau peninggalan-peninggalan pada masa lampau itu terbuat dari apa saja. Itu masing-masing zaman itu juga berbeda. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu menunjuk suatu periode di mana alat-alat kehidupan manusia terbuat dari batu. Walaupun ada juga alat-alat tertentu yang terbuat dari kayu dan tulang. Itu zaman batu. Kemudian zaman logam. Perlu ditegaskan bahwa dengan dimulainya zaman logam bukan berarti berakhirnya zaman batu. Karena apa? Pada zaman logam pun alat-alat dari batu itu terus berkembang. Bahkan sampai sekarang ini. Sesungguhnya nama zaman logam hanyalah untuk menyatakan bahwa pada zaman tersebut alat-alat dari logam telah dikenal dan dipergunakan secara dominan. Zaman logam disebut juga dengan zaman perundagian. Di sini secara umum kita pahami ya. Ternyata alat-alat kelengkapan hidup manusia pada masa lampau itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Terbuat dari batu dan terbuat dari logam. Tadi dikatakan bahwa walaupun terbuat dari batu, walaupun terbuat dari logam bukan berarti sudah tidak menggunakan batu. Tetapi apa? Mereka mengenal batu terlebih dahulu. Kemudian mereka mengenal logam. Namun batu, alat-alat terbuat dari batu tadi itu masih tetap digunakan. Hanya saja mereka mengenal bahan yang lain untuk membuat alat kelengkapan hidupnya. Nah, seperti halnya tadi dikatakan bahwa ini tidak berarti serta-merta ketika zaman logam itu sudah tidak menggunakan batu sebagai alat kelengkapan hidup. Bahkan sampai sekarang kan kita masih banyak yang menggunakan batu. Hanya saja ketika era zaman logam itu alat-alat terbaik itu adalah dari logam. Pada zaman logam ini juga disebut dengan nama zaman perundagian. Kemudian pembabakan zaman prasejarah berdasarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat. Yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa bercocok tanam. Masa perundagian. Tiga hal ini merupakan ciri-ciri kehidupan masyarakat prasejarah itu berdasarkan ciri-ciri kehidupan masyarakatnya. Dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, ini istilahnya adalah food gathering.
berburu hewan buruan dan mengumpulkan makanan dari hutan. Makanan maksudnya itu selain hewan buruan tadi juga tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang bisa dimakan atau dikonsumsi oleh manusia pada masa lampau. Kemudian masa perundagian, bagaimana masa-masa pengolahan logam. Ketiga ini memiliki karakteristik kehidupan masyarakat itu yang sangat berbeda. Sangat mencolok sekali nanti perbedaannya. Kemudian masyarakat prasejarah Indonesia. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama, ada Meganthropus. Kemudian Pithecanthropus atau Homo erectus, Homo sapiens, tiga jenis manusia purba ini banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Dari Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Masing-masing jenis ini hidup di periode waktu yang berbeda. Juga dengan kebudayaan yang berbeda juga. Kemampuan dan juga ciri-ciri fisik dari ketiga jenis manusia purba ini sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus memiliki tulang pipi yang tebal, memiliki otot kunyah yang kuat, memiliki tonjolan kening yang menyolok, memiliki tonjolan belakang yang tajam, tidak memiliki dagu, memiliki perawakan yang tegap, juga memakan jenis tumbuhan. Nah, ini merupakan ciri dari Meganthropus paleojavanicus. Coba kalian pahami dulu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri dari Pithecanthropus. Pithecanthropus itu juga memiliki ciri-ciri yang berbeda dari Meganthropus. Yang pertama, tinggi badan Pithecanthropus itu sekitar 165 sampai 180 cm. Volume otaknya itu berkisar antara 750 sampai dengan 1350 cc. Tiga, bentuk tubuh dan anggota badan itu tegap. Keempat, alat pengunyah dan alat tengkuk sangat kuat. Kelima, bentuk gerahamnya itu besar dengan rahang yang kuat. Kemudian bentuk tonjolan keningnya itu tebal. Bentuk hidungnya juga tebal. Bagian belakang kepala tampak menonjol. Nah, ini merupakan ciri-ciri Pithecanthropus.
Nah, coba kalian bandingkan. Dari kedua manusia purba ini, ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus dan ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Coba kalian bandingkan, kalian lihat dan kalian bandingkan dari ciri-ciri yang ada di depan kalian ini. Nah, sangat signifikan sekali kan ya. Sangat signifikan sekali perbedaannya. Kemudian jenis Homo. Manusia purba jenis Homo memiliki ciri volume otaknya antara 1000 sampai dengan 1200 cc. Tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm. Juga otot tengkuk mengalami penyusutan. Muka tidak menonjol ke depan. Berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Ini merupakan ciri-ciri dari manusia purba jenis Homo. Coba kalian pahami. Kalian bandingkan antara manusia purba jenis Homo ini dan dua manusia purba yang kita bahas tadi, Pithecanthropus erectus dan Meganthropus paleojavanicus. Kalau kalian lihat jenis Homo ini volume otaknya itu cenderung lebih besar. Juga rata-rata atau kisaran tinggi badannya itu juga lebih tinggi dari Pithecanthropus erectus. Selain itu, mukanya juga tidak menonjol. Juga manusia purba jenis ini itu sudah berdiri tegak dan berjalannya itu lebih sempurna. Yang artinya manusia jenis Homo ini dikatakan merupakan nenek moyang kita. Dari nenek moyang dari manusia modern. Dari jenis manusia modern. Nah, ini di depan kalian ini merupakan ilustrasi atau perkiraan dari evolusi perubahan dari manusia purba sampai ke manusia modern. Evolusi sendiri kita tahu itu merupakan teori dari Charles Darwin. Hasil budaya manusia purba di Indonesia. Manusia jenis Pithecanthropus erectus itu menghasilkan kebudayaan antara lain kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, alat serpih, dan alat-alat dari tulang. Kemudian jenis Homo. Jenis Homo itu menghasilkan kapak genggam, kapak perimbas, alat serpih, dan alat-alat tulang. Kedua hal ini itu memiliki perbedaan. Dari hasil kebudayaan Pithecanthropus erectus dan hasil kebudayaan manusia purba jenis Homo itu banyak sekali perbedaan. Tentunya kualitas yang dihasilkan dari kebudayaan mereka itu sangat berbeda sekali. Lebih maju untuk jenis Homo. Penduduk Indonesia tertua dan persebaran bangsa-bangsa dalam zaman prehistori.
Manusia di Indonesia yang tertua sudah ada kira-kira 1 juta tahun yang lalu. Waktu dataran Sunda masih merupakan daratan. Waktu Asia Tenggara bagian benua dan bagian kepulauan masih bergabung menjadi satu atau tersambung. Ini merupakan perkiraan dari keadaan alam bumi ya, pada waktu itu. Perpindahan atau migrasi bangsa-bangsa ke Indonesia. Bangsa yang bermigrasi ke Indonesia itu berasal dari Asia, tepatnya di Yunan Utara. Yunan bagian utara maksudnya. Kemudian bergerak menuju ke selatan, memasuki daerah Hindia Belakang di wilayah Vietnam, itu wilayah Indochina. Dan terus bergerak ke Kepulauan Indonesia. Jenis bangsa prasejarah Indonesia. Ada bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid, bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu, bangsa Melayu muda atau Deutero-Melayu, Nah, ini merupakan jenis-jenis bangsa prasejarah di Indonesia. Dari bangsa Melanesia, bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu, dan bangsa Melayu muda atau Deutero-Melayu. Mereka dikatakan bahwa bangsa-bangsa ini merupakan yang pada awal-awal itu datang ke wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan melihat teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Standar kompetensi ya pada pembahasan kali ini yaitu menganalisis peradaban Indonesia dan dunia. Kemudian kompetensi dasarnya menganalisis asal-usul dan persebaran manusia di Kepulauan Indonesia.
Indikatornya yaitu siswa mampu menjelaskan tentang asal-usul manusia di Kepulauan Indonesia berdasarkan pendapat beberapa orang ahli atau mereka yang berkompeten dalam memberikan teori tentang asal-usul manusia di Kepulauan Indonesia ini. Yang pertama, pendapat dari Profesor Dr. Hedgkern. Beliau mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu bahwa Austronesia atau Asia yang terbagi dalam dua suku, yang dikenal dengan Proto-Melayu atau Melayu tua dan Deutero-Melayu, Melayu muda. Nah, bisa kalian lihat di sini ada peta mengenai pergerakan dari teorinya Profesor Dr. Hedgkern. Silahkan kalian pahami. Profesor Dr. Hedgkern itu mengemukakan bukti yang berupa kesamaan bahasa, alat perang, dan nama hewan. Bangsa Melayu dibedakan menjadi dua suku bangsa, yaitu yang pertama ada Melayu tua atau Proto-Melayu yang mewarisi kebudayaan Paleolitikum atau kebudayaan Boxen-Hobin. Suku bangsa Indonesia yang termasuk anak keturunan ini adalah suku Dayak dan Toraja. Kemudian Melayu muda atau Deutero-Melayu. Mereka adalah suku bangsa yang mewarisi kebudayaan perunggu dari kebudayaan Dongson. Suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan ini adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Melayu tua, Proto-Melayu, Melayu muda, Deutero-Melayu. Ini adalah bukti yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hedgkern. Dia mengemukakan melalui kesamaan bahasa, alat perang, dan nama hewan. Kemudian ada seorang tokoh yang bernama Van Heine Gelden. Beliau menerangkan bahwa sejak tahun 500 sebelum Masehi mengalirlah perpindahan penduduk dari Asia ke pulau-pulau di sebelah selatan daratan Asia, termasuk Kepulauan Indonesia, yang pada waktu itu disebut dengan Austronesia. Austro itu artinya selatan, Nesos itu artinya pulau. Bangsa Austronesia mendiami wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau yang membentang dari Madagaskar sampai ke Pulau Paskah, dan di wilayah Taiwan sampai juga wilayah Selandia Baru. Kemudian tokoh yang lain itu yang Van Heine Gelden tadi, ya, itu mengemukakan buktinya adalah adanya kesamaan artefak yang ditemukan di Indonesia dan di Asia. Jadi melalui penemuan artefak, nanti bisa kalian lihat di depan di slide, ini adalah
contoh-contoh artefak yang dikatakan memiliki ciri-ciri kesamaan yang ditemukan di Indonesia dan di wilayah Asia yang dikemukakan oleh Van Heinegelden atau Van Heinegelden. Kemudian pendapat atau teori dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Dia melihat bahwa banyak penemuan artefak maupun fosil tertua di Indonesia dalam jumlah yang besar. Muhammad Yamin itu adalah peneliti dari Indonesia. Dia juga merupakan seorang peneliti ya, dalam ini mengemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yang didasarkan pada banyaknya penemuan artefak maupun fosil tertua di Indonesia itu ditemukan dalam jumlah yang besar atau banyak. Kemudian Max Muller mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia Tenggara. Ini terbukti dari persamaan suku bangsa yang mendiami. Ini merupakan pendapat Max Muller. Bangsa Indonesia berasal dari Asia Tenggara, jadi satu rumpun. Kalau sekarang kita kenal ada suku di Asia Tenggara itu kan yang paling mudah dikenali itu kan orang-orang Melayu. Lintas negara orang-orang Melayu itu ada, hampir ada semua di wilayah Asia Tenggara itu. Kemudian William Smith. Beliau mengatakan, berdasarkan bahasa, nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbahasa Togon, bangsa yang berbahasa Jerman, dan bangsa yang berbahasa Austria. Bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia mendiami wilayah Indonesia, Melanesia, dan Polinesia. Ini merupakan pendapat dari William Smith. Bisa kalian lihat depan kalian, ini adalah peta-peta dari masing-masing wilayah tadi yang dikatakan asal dari nenek moyang bangsa Indonesia oleh William Smith. Ini cukup menarik. Kemudian Dr. Andes Muhammad Ali. Beliau mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Yunan itu merupakan suatu wilayah yang berada di wilayah Cina bagian selatan. Pendapat Muhammad Ali dipengaruhi pendapat Kern bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol dan terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Mereka menyebar ke arah selatan sampai ke wilayah Indonesia. Yunan itu di wilayah Cina bagian selatan. Yang datang gelombang pertama itu 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Kemudian gelombang kedua 1500 tahun sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Ini merupakan pendapat dari Dr. Andes Muhammad Ali. Kemudian ada Profesor Dr. Krom. Beliau mengatakan asal-usul bangsa Indonesia dari daerah Cina Tengah yang terdapat sumber-sumber sungai.
Mereka menyebar ke wilayah Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Krom berpendapat demikian itu didasarkan pada sumber-sumber sungai yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian Mayundar, bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia berasal dari India. Kemudian menyebar ke Indochina, terus ke daerah Indonesia dan Pasifik. Dikatakan bahwa orang-orang ini atau masyarakat Indonesia itu berasal dari India. Itu pendapatnya atau teorinya Mayundar. Kemudian Dr. Brandes meneliti dengan perbandingan bahasa bangsa yang bermukim di Kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa, sebelah barat daerah Madagaskar, pulau dekat Afrika, sebelah selatan yaitu tanah Jawa, Bali, sebelah timur sampai ke tepi pantai barat Amerika, terdesak oleh alam. Brandes mengatakan masyarakat Indonesia itu berasal dari Madagaskar. Nah, ini merupakan beberapa pendapat dari para ahli tadi. Jadi teori-teori mengenai dari mana masyarakat Indonesia itu, atau nenek moyang bangsa Indonesia itu dari mana. Ini merupakan pendapat mereka. Nah, silakan kalian pahami materi ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.